Lihat, kan sudah kubilang. Ini beneran daging. Sepanjang meja penuh daging. Ini bahkan lebih mewah daripada pesta tahun baru keluarga kaya. Jauh lebih mewah. Dagingnya enak banget. Kalian cuma mau berdiri di situ? Ayo, makan. Northwood City, Northwood. Hei, cuma daging melulu jadi bosen cepat. Gimana kalau buah? Biar nggak enek. Poa? Beras aja susah dapetnya sekarang. Mana mungkin ada buah? Kalau aku bilang ada, ya ada. Kalau Leo bilang ada, ya pasti ada. Dia bisa mendatangkan daging. Pasti dia juga bisa mendatangkan buah. Beneran? Sekarang udah terlalu banyak yang percaya sama aku. Harus ditingkatkan lagi. Hei, lihat, ITU, pohon yang di sana itu. Dia akan berbunga dan berbuah, sekarang juga. Terus, kita bisa makan buah. Leo, kamu lagi berhalusinasi karena kelaparan? Pohon itu udah mati bertahun-tahun. Masa ia bisa berbunga dan berbuah? Ah, Leo yang bener aja. Pohon mati hidup lagi. Nggak mungkin. Gadis-gadis terdeteksi. Nilai keraguan telah mencapai 60%. Pamer berhasil. Hadiah pohon buah diberikan. Saudari-saudari, lihat pohonnya. Tumbuh beneran. Dengan buah yang besar-besar. Kok bisa? Keren. Kita bisa makan buah. Aku yang ambil. Aku juga. Leo Reed. Utang judi yang kamu punya di kasino itu. Waktunya bayar. Scarface itu dia terlihat sangat familiar. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Bermain bodoh denganku. Ya, baiklah. Semuanya tertulis di sini, hitam di atas putih. Kamu berhutang pada kasino Rp3.000. Dan kamu berjanji kalau tidak bisa membayar, kamu akan menggunakan ipar-ipar perempuanmu untuk melunasi hutang. Harry, tout est là-bas. Accus d'y signer un truc menagie, ce suit Jean. Ah, jadi ini hutang buruk yang ditinggalkan. Oleh si bodoh itu, inang asli. Mereka lebih banyak jumlahnya saat ini. Lebih baik hati-hati. Anak-anak. Kepung mereka. Kah, Mia takut. Jangan takut. Sudah kuduga. Kalau soal Leo, dia tidak akan berubah menjadi lebih baik dengan cepat. Jadi dia mentraktir kita barbecue, adalah makan malam terakhir kita. Leo, apa kamu masih manusia? Tubuh Kit bahkan belum dingin, dan kamu sudah menjual kami untuk membayar hutangmu. Jangan sentuh kalian. Ini cuma Rp3.000. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan membayarmu kembali. Memberimu 3 hari, kurasa kamu hanya mencari alasan untuk kabur bersama mereka. Aku tidak akan kabur. Kalau aku kabur, aku pengecut. Dan sudah berapa kali kamu menjadi pengecut? Ashley, lihat sekeliling. Keluargamu sangat miskin. Beranti Berpura jadi au Rempanting. Cepat pilih. Ipar perempuan mana yang akan kamu gunakan untuk membayar hutang? Di masa kelaparan seperti ini, makanan lebih berharga daripada uang. Sepertinya ini satu-satunya jalan keluar. Jadi aku cuma telat sedikit, kan? Aku akan memberimu 1 karung kentang untuk menutupi bunganya selama 3 hari. Setuju? Kita sedang dalam masa kelaparan. Bahkan orang terkaya di desa mungkin tidak punya cadangan. Kamu bercanda? Pilih sekarang. Kalau kamu tidak memilih, aku akan memilihkan untukmu. Kalau kamu tidak percaya padaku, kirim salah satu anak buahmu untuk memeriksa ruangan itu. Kalau tidak ada kentang, aku akan memberikan kelima ipar perempuanku padamu. Bagaimana? Baik. Kamu sendiri yang mengatakannya.
Pergi. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa di sana, kan? Nak, Camus Berani Menipuku. Bos, tidak. Ada ribuan pohon kentang besar di sini. Apa? Di masa paceklik seperti ini, makanan lebih berharga daripada emas saat ini. Dengan semua kentang yang kumiliki ini, menjualnya adalah hal yang mudah. 3.000 rupiah. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan melunasinya. Baiklah. 3 hari, 3.000 rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Pergi. Muat 2 karung kentang, sebagai bunga. Wah, tunggu dulu. 2 karung penuh? Bunga atas bunga. Kamu tahu cara kerjanya, kan? Bunga yang sudah kamu hutang. Sudah ratusan rupiah. Jadi, aku mengambil 2 karung kentangmu, sebagai bunga. Apakah itu terlalu banyak? Dalam 3 hari. Jika kamu tidak bisa menyiapkan pokok 3.000 itu, aku akan kembali untuk mengambil kalian. Pergi. Muat 2 karung kentang. Setelah itu selesai. Camille a calmé les Pascans au rang uni. Cepat. Bos, semua sudah dimuat. Calo Begitu Camille a Cannes. Membri au rang Initiga Arilagi. Anak-anak. Ayo pergi. Leo, 3.000 rupiah. Bahkan jika kamu menjual sisa kentang itu, semuanya, sampai habis, uangmu tetap tidak akan cukup. Kamu hanya ingin mengirim kami, untuk, menghibur, klien dan melunasi utangmu. Sudah kuduga, harimau tak bisa mengubah belangnya. Aku. Paige. Jangan bicara seperti itu. Jika Leo benar-benar ingin menjual kami, dia pasti akan membiarkan Scarface mengambil kami tadi. Ini harus dianggap sebagai dia berubah menjadi lebih baik, kan? Beruba, Curaza. Dia t'accuse Jika d'être collector Mangambil Camille. Dia tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk ditumpangi. Hei. Jangan khawatir. Aku bilang, aku bisa melunasi 3.000 rupiahnya dalam 3 hari. Aku akan mewujudkannya. Dasar bajingan. Mengobrol janji kosong lagi. Jika aku percaya lagi padamu, aku pantas disambar petir. Lily, kasihanilah Leo sedikit, ya? Hah? Leo, sepetlah. Apa rencanamu? Bagaimana caramu mendapatkan 3.000 rupiah dalam 3 hari? Di tahun 60-an, 3.000 rupiah. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya dalam 5 tahun. Bagaimana mungkin bisa dalam 3 hari? Kecuali aku mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan menjualnya ke pedagang kaya. Hei, apakah kamu tahu? Di gunung-gunung sekitar sini, ada tanaman obat yang berharga, seperti jam erasure, ginseng, atau semacamnya. Reshi, ginseng. Di masa paceklik ini, kami sampai mengupas kulit pohon. Pasti tidak ada reishi atau ginseng. Jangan-jangan kamu berencana menggali ginseng untuk dijual? Kita tamat. Yang Leo tahu hanya berhayal. Kalau tidak, kita semua harus lari sekarang. Sempurna. Mereka tidak percaya. Sekarang, harta karun gunung itu sudah seperti milikku. Hei, Rieth, sudah kuduga kamu tidak akan percaya padaku. Besok, ikutlah aku ke gunung. Kita akan menggali ginseng. Sayang, hibangin kita. Itu seperti wahana jatuh bebas. Camus, Reed. Apa kemarin makan daging kebanyakan, sampai otakmu mampet? Di masa-masa seperti ini, orang-orang bahkan mengunyah kulit pohon. Kalau benar ada ginseng, bukankah sudah habis disambar orang? Iya, Leo. Kalaupun ada, pasti dikerumuni serigala. Mungkin kita sebaiknya pulang saja. Percaya atau tidak, sebentar lagi, ginseng ini akan mengantri sendiri. Dan lari masuk ke keranjangku. Melaman, bosan. Kenapa Leo selalu bicara omong kosong? Apa dia benar-benar mengira ginseng bisa jadi hantu? Kalau bisa lari di tanah, berarti babi bisa terbang. Apa Leo makan jamur beracun? Kenapa dia bicara ngawal beberapa hari terakhir ini? Haruskah kita cari dokter untuk mengobatinya? Nilai keraguan dari ipar-ipar perempuan telah mencapai 100%. Pamer berhasil. Hadiah ginseng dikeluarkan. Perhatikan baik-baik. Sekarang, kalian akan menyaksikan sebuah keajaiban. Ginseng, ginseng, masuk ke keranjang. Tolong, ada yang menarik kakiku. Di mana itu? Ginseng itu benar-benar jadi hantu.
Hei, Riet. Aku tidak bohong, kan? Ayo, mari kita jual ginsengnya. 1700, 1800, 1900. Aku tidak percaya. Setelah menjual begitu banyak, kita cuma dapat 2.000 rupiah. Waktu hampir habis, dan batas waktunya kurang dari setengah hari lagi. Ini tahun paceklik, jadi makanan mahal, tapi obat murah. Dapat 2.000 saja sudah banyak. Jangan khawatir, Leo. Kita cuma kurang 1.000. Ayo kita pikirkan cara lain. Kita pasti bisa. Tidak, Chloe. Dia sendiri yang bikin masalah ini. Kenapa kita harus khawatir kalau kita benar-benar nggak dapat uangnya? Ya, kelima kita, sebaiknya kita kabur saja. TAPI, Leo beberapa hari terakhir sudah menyediakan kita banyak makanan enak yang sangat berbeda dengan waktu dia dulu yang serakah. Itu menunjukkan dia memulai lembaran baru. Jadi kita jangan terlalu tega. Kalau kita kabur, maka Leo pasti akan dipukuli sampai mati sama Scarface. Coba lihat. Masih kurang 1.000. Seandainya uang yang kita punya bisa berlipat ganda. Gandakan. Apa kalian percaya? Aku bisa, sekarang, mengubah 2.000 kita menjadi 4.000? Tentu saja kami percaya. Kami percaya apapun yang kamu katakan, Leo. Kamu bahkan bisa menghidupkan akar ginseng. Apa ada yang nggak bisa kamu lakukan? Aku juga percaya. Terdeteksi bahwa nilai keraguan para gadis adalah NOL, pamer gagal, penggandaan uang gagal. Apa kepercayaan antar manusia? Semenakit ITU, yang aku butuhkan adalah kalian untuk meragukanku sekuat tenaga. Tunggu aku sebentar. Sistem. Sekarang, kalau aku bilang, matahari terbit di barat, mereka kian perkaya. Nggak bisakah kamu turunkan sedikit tingkat kesulitannya? Permintaan khusus dari Inang terdeteksi. Karena performa Inang yang baik, protokol darurat diaktifkan. Kartu pengecualian diberikan. Hanya nilai keraguan dari 1 orang. Yang diperlukan untuk menyelesaikan penghakiman. Tolong, Chloe, Nina, atau Lily, siapa saja. Kasih aku yang mudah saja. Kenapa kamu pilih Lily buat aku? Gadis kecil itu ganti pikiran tiap menit. Aku. Sekarang aku harus gimana? Dapat ide. Kembali ke Bukit Belakang. Dan lihat apa masih ada. Harta karun lagi. Aku nyusul. Kita pisah dulu. Cepat. Ayo pergi. Ayo. Mia. Jangan salahkan aku karena menipumu. Apakah utang judi ini bisa lunas? Semuanya tergantung padamu. Ayo masuk, tidak ada taruhan lagi. Leo, kamu kembali ke tempat jorok ini. Pak IG bilang, semua penjudi jari-jarinya busuk, dan akhirnya jadi orang tak berdaya. Oke, Mia sayang, jangan nakal. Aku cuma mau main 1 putaran, dan aku pasti menang semua kembali. Naikin tirahannya. Wah, bukankah ini Leo Reed, tamu yang langka? Apa ini, bawa bayi ini, untuk bayar utangmu? Kamu berani berjudi lagi? Sudah lupa bagaimana Scarface mengejarmu sepanjang 2 blok karena utangmu? Cukup bicara. 2.000 rupiah. Semyo mesak, bertaruh pada 3 angka kembar. 2.000 rupiah, pada 3 angka kembar? Mia, kamu harus percaya. Aku pasti akan menang putaran ini. PFFT. Seolah aku percaya padamu. Terakhir kali kamu berjudi, kamu kalah telak. Kalau bukan karena judimu, Kate tidak akan mati kelaparan karena kamu. Kalau kamu mau berjudi, maka aku ingin kamu kalah. Begitu uangmu habis semua, aku akan menyuruh mereka mematahkan kakimu. Begitu sudah patah, aku akan balas dendam untuk Kate. 3 angka kembar, sepanjang hidupku. Jarang sekali aku melihat 3 angka kembar. Tepat sekali, ini cuma membuang-buang uangmu saja. Leo, kalahkan 2.000 ini. Bukankah Scarface akan menghajarmu habis-habisan? Mia, ini adalah terakhir kalinya aku duduk di meja judi. Kalau aku berjudi lagi, biarlah Dewa Petir menghukumku. Aku tidak akan percaya.
sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Nilai keraguan Mia terdeteksi. Mencapai 100%. Pamer berhasil. Buff keberuntungan penjudi diaktifkan. Sudah selesai. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Besar, 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 besar. 3 angka kembar. Mengungkap dadu, 3 angka kembar. Tree. 3 angka kembar. Ini 3 angka kembar. Bandar menang. Benar-benar 3 angka kembar. Rp2.000 yang baru kita dapat. Kenapa tidak ada tanda-tanda Leo di gunung? Atau di rumah, uangnya juga hilang. Leo dan Lily keduanya hilang. Si manis kecil itu pasti kabur membawa uangnya. Tidak mungkin. Leo jelas bilang, dia akan melunasi utangnya. Chloe, sadarlah. Kata orang, belang makan takkan berubah. Scarface akan datang kapan saja sekarang. Kita harus lari. Nyawa kita dipertaruhkan. Ayo pergi. Sekarang. Camus, mau kemana? Sempurna. Ini seharusnya cukup. Kita tidak hanya bisa melunasi utang, bahkan masih akan ada banyak sisa. Mia, begitu utangnya selesai, aku akan traktir kamu sesuatu yang enak. Hong. Tapi, Leo, mulai sekarang kamu tidak boleh pergi ke tempat seperti itu lagi. Tentu saja tidak. Itu tidak akan terjadi lagi. Ayo pergi. Leo, ada hal buruk yang terjadi. Aku baru saja lewat depan rumahmu. Keempat gadis itu sedang diganggu sekarang. Apa katamu? Oh tidak. Batas waktunya sudah habis. Scarface pergi untuk menagih utang. Kita harus pulang sekarang. Ayo. Bos, kami sudah mencari kemana-mana. Tidak ada jejaknya sama sekali. Hanya tumpukan kentang. Anak itu Leo. Benar-benar kabur. Baiklah kalau begitu, menurut aturan, kalian para gadis akan membayar utangnya untuknya. Leo, dia benar-benar kabur ya? Ini semua salahku karena mempercayainya. Karena menjerumuskan kalian semua ke dalam ini. Mendekat lagi, coba saja, aku akan membunuhmu. Wanita bersemangat. Ya? Kalau begitu aku akan mulai denganmu. Monster, aku akan melawanmu. Tongkat dia. Paige! Tolong Tuan, kasihanilah kami. Beri kami 3 hari lagi. Kami akan. 3 hari? Lalu 3 hari lagi, kamu pikir aku sedang mengelola amal di sini? Apa yang kukatakan waktu itu sudah sangat jelas. Kalau uangnya tidak siap saat batas waktu, aku bawa kalian semua untuk melunasi utang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sangat memuaskan. Dasar menjijikkan. Manis. Kalau aku tidak menghajarmu dan melemparkanmu ke rumah bordil hari ini, Maka, namaku bukan Scarface, anak-anak. t'as américain tu cul. Ya, bos. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Lepaskan. Sentuh kami, dan aku bersumpah, aku akan menghantui kalian dari alam kubur. Dasar perempuan jalang. Berce manga, ya? Kalau begitu, aku akan mulai denganmu. Tidak. Dasar menjijikkan. Tidak. Lepaskan dia. Lily. Tidak. Lily. Lily. Berani. 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 Leo masih di sini. Scarface, ini 3.000 rupiahmu. Ambil uangnya, bawa anak buahmu, dan minggir. Sekarang minggir. 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 Kenapa tiba-tiba orang ini punya uang sebanyak itu? Bos, si bocah ini dengan santainya mengeluarkan 3.000 rupiah. Artinya dia punya lebih banyak lagi. Dia siap untuk dipetik, bos. Ini kesempatan kita untuk dapat jackpot. Leo Reed, aku sudah berubah pikiran. Ipar-ipar perempuanmu ini, Aku bawa Amerika. dan semua uang tunai dan makanan yang kalian punya, aku ambil itu juga. Scarface, kamu ingkar janji. Aduh. Kalian para penjahat. Kalian cuma perampok. Orang jahat suka ngompol di malam hari. Hari ini, aku ambil semuanya. Memang kenapa? Baiklah, anak-anak. Ayo kita mulai kerja. Leo, aku takut sama orang-orang jahat ini.
Bajingan-bajingan ini bermain kotor. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Kita harus mengandalkan sistem. Apa yang harus kusombongkan? Léoride. Jadi, sudah putuskan pilihanmu, uangmu atau nyawamu? Hanya anak kecil yang harus memilih. Aku mau semuanya. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku saat kau terluka. Anak-anak, Bunudia. bawa para wanita itu. Tankabdia. Kau tahu siapa guruku? Ip Man. Melawan, sekumpulan pekundang sepertimu. Aku bisa lawan 10 orang sepertimu. Dia pikir bisa lawan 10 orang sendirian? Ipimen itu siapa sih? Léo. Kau sudah hilang akal karena takut? Ku beritahu sesuatu, bahkan langit itu sendiri, tak bisa selamatkan kau hari ini. Leo dipukuli habis-habisan oleh Scarface waktu itu, sampai harus istirahat total di tempat tidur. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka sekarang? Bahkan kalau mau berbohong. Harusnya dia yang masak akal. Kita pasti mati sekarang. Apa Leo benar-benar bisa lawan 10 orang sendirian? Terserah. Ayo, Leo. Astaga. Kau malah menyemangati aku? Paige dan Nina, jangan kecewakan aku. Dia gila. Leo ketakutan setengah mati. Dia sekarang ngomong ngawur. Kenapa Leo tidak bisa diandalkan, dan dia masih saja banyak bicara? Tingkat keraguan ipar-ipar perempuan telah melebihi 60%. Pamer berhasil. Kartu uji coba Ipimen terbuka. Wing Chun. Leo. Ayo, serang. Kung Fu Sampa, serang dia, anak-anak. Leo benar-benar jago kungfu. Keren banget. Leo yang paling keren. Kamu favoritku, Leo. Tanganku. Cuma segitu? 100 orang kayak lo pun gue hadapin. Gue nggak percaya omong kosong ini. Mati. Leo, awas. Tangan Leo. Menyedihkan. Tangan Leo hilang? Apa kamu benar-benar sebencinya sama aku? Berharap para orang jahat itu mencincangku jadi berkebing-kebing? Leo, kamu kebal. Bikin ku megalak. Peluru pun bisa kutangkis. Kecepatan adalah segalanya. Dalam pertarungan sungguhan. Tidak mungkin. Camus. Manusia. Atau hantu. Jaga mulutmu. Sekarang aku ayahmu. Aya. Aya. Akubuta. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku seharusnya tidak menghunus pisau padamu. Aku pantas menerima ini. Aku pantas. Pergi, sekarang. Tidakkah kau dengar apa kata ayah? Enyahlah dari sini. Kamu juga pergi. Baik. Baik. Aku juga pergi. Kita perdu à Pergy. Aku. Leo. Ya ampun, akhirnya kamu kembali. Kupikir kamu sudah meninggalkan kami untuk selamanya. Masa sih? Kita. Ayolah, kita keluarga. Benar kan? Leo. Kamu benar-benar pahlawan super. Aku paling sayang kamu, Leo. Leo, kamu baru saja menangkap bilah itu dengan tangan kosong. Tanganmu baik-baik saja? Biar kelihat.
Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Aku iparmu. Ini tugasku untuk melindungimu, benar kan? Oh, iya, untuk merayakan pengusiran orang jahat itu. Hari ini, kita akan mengadakan pesta. Singu, Ayolah, ayo kumpulkan kayu bakar dan nyalakan api. Ayo pergi. Dan kalian berdua adalah? Kalian berdua siapa? Leo, bagaimana bisa kau tidak mengenali ibu kita sendiri, dan saudaramu sendiri, Vincent? Jadi itu ibu mertua pendahuluku, Fiona, dan Apor. Sepertinya mereka ke sini untuk mengadakan pemakaman. Ingatanku sedang tidak baik. Fiona, Vincent, ayo masuk, ayo masuk. Silakan, lewat sini. Anggap saja rumah sendiri. Kate sayangku yang malang. Kau mati dengan cara yang sangat tragis. Leo terkutuk bajingan. Beraninya kau membiarkan putriku mati kelaparan tepat di depan matamu. Kau harus memberiku keadilan hari ini. Ebio, jangan menangis. Nanti ibu sakit. Kakakku Kate yang malang. Bagaimana mungkin dia berakhir dengan pria seperti ini? Ya, apa yang sudah terjadi ya sudah. Turut berduka cita. Apa yang dilakukan pendahuluku tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah merawat putri-putrimu dengan baik, menjaga mereka tetap kenyang dan sehat. Tapi karena aku sudah terlibat sekarang, kurasa lebih baik aku urus saja. Fiona, Mia, jadi, apa yang kalian inginkan? Jika itu dalam kemampuanku, akan kulakukan. Hari ini kau akan memberiku 10 pon. Tidak tunggu. 100 pon beras. Atau 10.000 rupiah untuk mengganti nyawa putriku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini hari ini. Jadi mereka ke sini untuk memeras uang. Ibu, itu jenius. Tadi di jalan aku dengar, kalau Leo menguras kasino, dan untung besar. Kalau kita terus-terusan menuntut ganti rugi, maka semua uangnya akan jadi milikku. Beraninya kau menyebut nama Kate, waktu keluarga kami kelaparan. Dan Kate, sedang sekarat. Kami memohon makanan darimu. Kau bahkan tak mau membiarkan kami masuk. Betul. Kalau bukan karena kau pilih kasih pada anakmu, menimbun segalanya untuk dia. Kami para saudari tak akan harus berdesakan di tempat Kate. Sekarang, kau lihat Leo punya uang dan makanan. Kau datang untuk memeras kami. Kau bahkan tidak hadir di pemakaman Kate. Minggu pertama sejak kematiannya sudah lewat, dan baru sekarang kau datang untuk mengadakan pemakaman? Kau pikir bisa menipu siapa? Gak masuk akal. Keduanya mengusir 5 ipar perempuan, dan sekarang berani-beraninya mengincar uangku. Tunggu saja caraku menghadapimu. Ebio. Vincent, lihatlah dirimu. Bangun, bangun. Ayo cepat. Pengen. Aku tahu. Kau kesini karena Kate. Cuma soal uang, kan? Cuma soal makanan. Itu hal paling kecil yang bisa kulakukan. Kita bisa bereskan ini. Kamu benar-benar setuju. Leo ini, ada apa dengannya? Berdasarkan kelakuannya dulu, sekarang dia seharusnya mabuk dan cari gara-gara. Leo, kau sedang merencanakan sesuatu? Apa yang mungkin kulakukan? Dulu aku memang bajingan. Aku mengecewakan Kate. Sebenarnya, aku punya tumpukan kentang yang besar di sini. Ambil sebanyak yang kau mau. Ambil sebanyak yang kau butuhkan. Jangan malu-malu. Ambil sebanyak yang kalian mau. Tentu saja. Silakan ambil. Jangan malu-malu. Menentuku sayang, aku selalu tahu kau adalah pria yang bijaksana. Di mana kentangnya? Bawa kami ke sana sekarang. Di sini, di sini. Cepat, Bu, ke sini, lewat sini. Eo. Lihat gunung kentang ini. Ini bisa menghidupi kita setahun. Leo, kau yang terbaik. Cepat, ambil beberapa keranjang. Lihat, sudah kubilang macan tak bisa mengubah belangnya. Semua kebaikan yang dia tunjukkan sebelumnya, itu semua hanya sandiwara. Sekarang ibu dan kakak kita sudah di sini. Sifat aslinya mulai terlihat. Itu tidak benar. Leo melunasi utang judinya, dan dia mentraktir kita makan daging. Mungkin kita salah menilainya. Leo tidak peduli lagi pada kita. Dia tidak lain adalah pembohong besar. Aku tidak suka Leo lagi. Ayo pergi, cepat.
Tunggu sebentar. Leo, jangan-jangan kau mau ingkar janji. Fiona, ketika aku berjanji, aku tidak pernah mengingkarinya. Kentang-kentang ini, silakan kalian ambil. Tapi ada syaratnya. Kentang kami di sini, mereka berkesadaran. Jika mereka tidak mau ikut dengan kalian, jangan salahkan aku. Berkesadaran? Leo, mau bohongin siapa? Ini cuma tumpukan bongkahan tanah. Masa ia bisa kabur begitu saja? Maksudmu ubi-ubi ini, berhantu atau gimana? Dalam keadaan normal, itu mustahil. Tapi kalau ipar-ipar perempuanku nggak percaya, ya sudah lain cerita. Hai, kalian percaya nggak? Ubi keluarga kita bisa mengenali pemiliknya? Kalau ada orang luar yang coba makan, ya, ubinya bakal tumbuh kaki dan kabur. Omong kosong. Ah, masa sih? Mending bilang aja ubi-ubi ini bisa loncat-loncat dan mukulin orang. Leo, ubi-ubi ini makanan penyelamat nyawa. Kau hila, bercanda tentang hal yang penting banget. HMPH. Jahat banget kau, Leo. Ubi nggak bisa gerak. Kau cuma bohong. Kau nggak pernah jujur. Aku bakal laporin ke Dewa Petir biar kau disambar. Nilai keraguan ipar-ipar perempuan terdeteksi. Mencapai 100%. Pamer berhasil. Protokol kepemilikan ubi diaktifkan. Penghakiman berhasil. Sekarang saatnya bersenang-senang. Vincent, jangan buang-buang tenaga ngomong sama si pemabuk dan pecandu judi ini. Cepat, masukin ubi-ubinya ke karung. Ya, Bulletin. Cepetan. Bu, ini, ubi-ubinya beneran punya kaki, nggak mau diambil. Ini gila. Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi. Vincent, sepet. Tangkap mereka. Cepat. Ayo. Aduh. Ebio. Mereka benar-benar lari, terlalu cepat. Aku tidak bisa menangkap mereka. Baiklah, kita lakukan bersama. Aduh, kepalaku. Vincent dan Ibu, seperti sepasang monyet. Pasti arwah Kate di surga menghukum mereka. Leo, kau menjerjai kami? Mempermainkan kami? Oh Fiona, apa yang kau bicarakan? Aku tidak bergerak sedikit pun. Aku kasih kesempatan ambil makanan. Tapi kalian tidak bisa. Itu salahku, ya? Leo, kau bajingan. Kau menjerjai aku? Ipar, apa? Kau mau coba lawan aku? Iparku Leo adalah Ipiman. Dia sendiri yang mengusir Scarface. Kau pikir dia takut padamu? Tenang. Aku punya firasat tentang tempat ini. Minaya Ramkins, kita tidak bisa sembarang masuk. Leo, tunggu saja. Ini belum berakhir. Kami berdua akan membuatmu membayar atas perbuatanmu pada putriku. Leo, kita lihat nanti. Hati-hati jangan sampai pintu mengenaimu saat pergi. Nyalakan apinya. Waktunya makan. Oak. Leo terkutuk itu. Beraninya dia mempermainkan kita? Penghinaan ini. Aku tak bisa melupakannya. Ebio, tak ada yang bisa kita lakukan terhadap orang seperti Leo. TAPI, keempat saudariku. Masih darah dagingmu sendiri. Catatan keluarga mereka. Bukankah masih di tanganmu? Si Hibet APA Pan Leo, dia tak bisa menghentikan kita untuk menikahkan putri kita sendiri, kan? Menikahkan putri kita? Maksudmu apa? Ebio, tidakkah ibu ingat? Beberapa hari lalu, Quen mengirim seseorang ke rumah kita untuk menanyakan. Dia ingin mencari istri untuk putranya yang bodoh. Beef. Seorang istri untuk menangkal sial. Maharnya yang bisa dia tawarkan sebanyak ini. Pikirkanlah, keluarga Queen sudah lama menindas desa ini selama bertahun-tahun.
Uang yang mereka korupsi. Tak terhitung banyaknya. Kalau kita mengatur agar Chloe menikah ke keluarga Queen, bayangkan semua hasil panen yang bisa kita dapatkan sebagai gantinya. Kalau itu terjadi, apakah kami berdua masih akan khawatir tentang pangan dan sandang? Sepandai apapun Leo, mana berani dia merebut seseorang dari Queen? Benar. Bagaimana bisa aku melupakan hal itu? Hasil panen yang menetes dari jari-jari keluarga Queen akan cukup untuk kami berdua menabung selama setahun penuh. TAPI. Kita sudah bertengkar hebat. Bisakah ini benar-benar berhasil? Bisa menikah ke keluarga Queen adalah keberuntungannya. Dia seharusnya berterima kasih pada kita. Pikirkanlah, setelah kita dapatkan uang mahar itu, begitu sudah di tangan kita, ibu bisa carikan aku istri yang cantik. Maka garis keturunan keluarga Shao akan terjamin, bukan? Baiklah. Kita akan lakukan seperti katamu. Gadis-gadis tak tahu terima kasih itu. Sudah lama aku membesarkan mereka. Saatnya mereka membalas budiku. Ebio, mari hindari masalah tak terduga. Pergi ke rumah Queen sekarang juga. Dan selesaikan ini. Kita ambil maharnya, dan cap sidik jari kita. Maka urusan ini akan selesai. Ayo pergi. Kita pergi sekarang juga. Hai, kalian sudah bangun? Pagi sekali. Leo. Kemarin, kami salah paham padamu. Kami merasa sangat bersalah, makanya kami bangun pagi-pagi untuk bekerja lebih giat dan membantumu. Itu karena aku yang dulu. Aku yang paling buruk. Makanya kalian tidak percaya padaku. Tapi jangan khawatir, ikuti saja aku mulai sekarang. Dan aku janji, kita akan hidup yang baik. Wah, Leo memaafkan kami. Leo yang terbaik. Leo, Mia suka padamu. Oh, Leo juga suka pada Mia. Chloe, Paige, Nina, Lily. Jangan bilang, kalian tidak suka Leo? Mia, kamu masih anak-anak. Kamu tidak peduli apa-apa. Kami sudah, wanita dewasa sekarang. Kalau kami bertingkah sepertimu, bukankah itu terlalu memalukan? Leo memulai lembaran baru, dan memberi kami hidup yang baik. Apa salahnya dengan ciuman kecil? Kalau kamu tidak mau menciumnya, aku yang akan melakukannya. Kamu serius? Leo, terima kasih sudah menjaga kami. Beberapa hari terakhir ini, aku belum pernah mencium pria sebelumnya. Ciuman pertamaku adalah untukmu. Aku tidak menyesal. Hahaha. Leo Reed, keluar sekarang. Quinn? Apa yang dilakukan di sini? Dan dia membawa tanda pengganti. Quinn, mau menikah? Salah rumah? Salah rumah? Mustahil, ini memang keluarga Reed. Ibumu sudah mengambil maharku. Berjanji, Chloe, untuk putraku, Beef. Sekarang pengantin wanitanya sudah di sini. Pakailah gaun pengantinmu, ikut aku ke keluarga Queen, dan mulailah hidup enak. Aku? Dia menikahkanku? Masa aku bohong? Sekarang cepatlah. No. Sedangkan kalian lumayan. Kalau berminat, kenapa tidak ikut aku? Dan jadi gundi kecilku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi yang kecil itu jangan. Dan kamu di sana, benar. Kuda pekerja kami akan melahirkan, kamu bisa menggantikannya. Dan menarik batu giling itu. Sudah sore, ayo kita pergi. Tidak. Tidak mungkin. Ibu benar-benar menjanjikan Chloe. Kepada si bodoh, putra Queen? Kamu bilang apa? Itu tuan muda Queen kami. Calon iparmu. Betul, ini perintah orang tuamu, dan pengaturan Mak Comblang. Chloe, tunggu apa lagi, mau jadi tidak setia dan durhaka? Sudah cukup bicara. Waktuku adalah uang. Tangkap dia, masukkan dia ke tandu. Ayo pergi. Leo, mereka menikahkan Chloe dengan si bodoh itu. Kita harus bagaimana? Hei, tunggu. Mengatur pernikahan?
mengirimkan seserahan. Semua itu ditangani oleh Mak Comblang. Kata-katamu tidak berarti apa-apa. Bagaimana kami tahu kau tidak berbohong? Leo, berhenti membuat masalah di sini. Sebagai ibu mereka, aku sendiri yang menandatangani akta nikah ini. Mana mungkin ini palsu? Benar. Kau benar-benar menikahkan Chloe dengan si tolol itu? Ibu. Demi uang, tidak ada yang tidak akan kau lakukan. Seperti kata pepatah, bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Ibu. Kau terlalu kejam. Kejam? Di masa-masa seperti ini, semua orang kelaparan. Siapa yang tidak menjual putri mereka? Aku melakukan ini untuk meringankan beban kalian semua. Hanya itu alasanku membuat pengaturan ini. Jangan mengira kebaikanku sebagai kelemahan. Un tuc québécois kita? Lalu kenapa kau mencoba mencuri kentang kami? Kau jelas-jelas hanya mengincar uangnya. Diam kau. Siapa yang memberi hakmu untuk berbicara? Tuan Queen. Mohon tenang. Kim Pat Sadera Perempuanku. Mulutnya lancang. Sebentar lagi, aku akan menyuruh ibu memberi mereka pelajaran yang benar. Leo, aku tidak ingin dia pergi. Aku tidak ingin dia menikah dengan si tolol. Di masyarakat saat ini, menjual anak sendiri adalah ilegal. Dan, selama aku berdiri di sini hari ini, kau tidak akan membawa siapapun pergi. Leo, jangan ikut campur. Sekarang kita keluarga, dengan akta nikah yang sudah ditandatangani dan disegel. Kamu bisa baca, kan? Betul. Kamu tidak ada hak bicara di sini. Basquin, berasal dari keluarga kaya. Putriku akan hidup mewah. Minggir. Leo, aku peringatkan kau, jangan ikut campur. Kalau kau rusak jodoh yang sempurna untuk Chloe ini, kau akan menyesal. Leo, jangan kau lupa. Waktu kau berjudi, kau minjam pinjaman berbunga tinggi dariku. Di akta hipotek itu, semuanya tertulis hitam di atas putih. Kau jadikan tanahmu sebagai jaminan. Bersikap bijaklah. Mundur. Kalau aku senang, kau bisa terus bertani di tanah itu. Tapi kalau kau tidak bersikap baik, aku akan ambil kembali sekarang juga. Dan biarkan kau kelaparan di jalanan. Berani sekali kau, Quinn. Mau paksa aku dengan pinjaman itu? But, mari kita lihat berapa lama kau bisa memegang akta itu. Hei, anak-anak. Jangan takut. Kurasa Quinn di sini adalah pria yang masuk akal. Aku yakin dia akan sadar. Tidak hanya dia tidak akan memaksamu menikah. Tapi juga, dia akan mengembalikan tanah yang aku gadaikan padaku. Akta hipotek itu akan disebut dan dibatalkan di tempat. Ah, sudahlah. Dasar pecandu judi. Masih mimpi atau lagi mabuk? Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Tidak. Tuan Queen, Bapak adalah orang paling pintar di desa kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin Bapak bisa mempertahankan kekayaan besar seperti ini? Leo, kamu pikir aku bodoh, atau justru kamu yang ngomong kosong? Bahkan kalau langit runtuh sekalipun, tidak mungkin aku mengembalikan akta tanahmu padamu secara gratis. Ah, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Yang penting aku dan ipar-ipar perempuanku percaya, itu sudah cukup. Benar, kan? Leo sudah melakukan banyak hal mustahil sebelumnya. Kali ini, aku percaya padanya. Leo bahkan bisa membuat kentang bergerak. Aku juga percaya padamu. Anak-anak ini benar-benar semakin sulit diatur. Kalau kalian semua percaya, maka aku yang kacau. Bagaimana mungkin Queen memuntahkan daging yang sudah ditelannya? Itu cuma mimpi di siang bolong. Apalagi yang bisa dia lakukan? Selain pamer, kita benar-benar hancur sekarang. Kali ini, mungkin benar-benar berbalik arah. Nina, tolong jangan percaya. Leo, apa kamu sudah gila? Kamu mau aku mengembalikan tanahmu dan merobek akta hipoteknya? Mimpi kali. Walaupun Leo hebat, bisakah dia benar-benar mengendalikan pikiran orang? Itu konyol. Nilai keraguan ipar perempuan terdeteksi, melebihi 60%. Pamer berhasil. Pengaruh mental diaktifkan. Baiklah, akan kukembalikan. Aku punya banyak uang. Aku punya banyak uang. Akan kukembalikan tanah ini padamu. Akan kukembalikan tanah ini padamu.
akan kukembalikan tanah ini padamu. Bos, Kenapa Bapak benar-benar melakukan? apa yang dikatakan pecandu judi itu? Ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres. Wah, sudah kuduga. Bos Queen di sini tidak lain adalah seorang pria yang bermata tajam dan berhati baik. Terima kasih banyak. Sangat berterima kasih. Leo Reed, kau benar-benar mengutukku. Tepat di depan semua orang. Dan kau membuatku merobek akta hipotek itu. Tangkap dia. Sekarang, aku yang tanggung jawab kalau dia mati. Ambil para gadis itu, dan bawa mereka kepadaku. Aku ingin melihat mereka menikah dengan putraku. Ya, bos. Mereka terlalu banyak. Aduh, bagaimana ini? Kira celaka. Leo, bukankah Leo bisa kungfu? Mungkin dia akan baik-baik saja. 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan. Leo, mungkin kita harus kabur saja. Ha, kau pikir bisa lari? Selama aku masih berdiri di sini hari ini, Chloe, kau akan menikah masuk ke keluarga Queen. Sayang, kartu uji coba IP-nya sudah habis. Kalau aku coba membual lagi, para gadis pasti akan percaya padaku. Aku harus cari cara yang lebih gila lagi. Dapat. Aduh, Kalian manusia biasa. Kalian tidak tahu tempat kalian. Kalian pikir aku tidak punya dukungan? Hit. Biar ku beritahu kalian. Aku berasal dari Gunung Bunga Buah. Reinkarnasi dari Raja Kera. Aku telah menguasai 72 transformasi. Dan awan jungkir balik. Jika kalian berani menyentuh keluargaku, aku akan mengayunkan tongkat emasku untuk membuat kalian ketakutan. Raja Kera. Raja Kera lahir dari batu. Begitu juga Leo. Peringatan. Inang, konten pameranmu terlalu berlebihan. Kebutuhan energi sangat tinggi. Diperlukan kondisi khusus. Nilai keraguan semua orang di sini harus mencapai 100%. Baru kemudian penilaian berhasil. Hati-hati, Inang. Aku kacau. Aku benar-benar kacau. Tidak ada yang percaya padaku. Itu terlalu sulit. Leo serius, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ngomong kosong lagi. Masa ia Raja Kera itu nyata? Kita benar-benar tamas écœurant. Tokoh mitos. Masa ia itu nyata? Pendekar Agung. Itu kan dari cerita. Walaupun Leo belong dia sahibat itu. Aku nggak percaya. Bagus. Kalian gak percaya padaku. Sekarang tinggal orang-orang luar ini. Kalian manusia biasa. Kalian terlalu buta untuk melihat abadi sejati. Baiklah. Kalau begitu, aku, Raja Kera, sekarang akan membuka matamu. Saksikan saat aku memanggil tongkat emas. Untuk menyapu 1000 pasukan. Hahaha, bodoh. Kamu gila. Hahaha, kalau kamu Raja Kera, berarti aku, Sang Buddha sendiri. Hahaha, semuanya, serang dia, pukuli sampai mati. Aku akan beri hadiah setiap orang. 4,5 kilogram biji-bijian. Aku ikut juga. Sistem, cepat, dong. Nilai keraguan semua yang hadir, 100%. Kondisi khusus terpenuhi. Pamer berhasil. Apa mataku tidak salah lihat? Jangan-jangan Leo benar-benar reinkarnasi Maharesi Agung? Wah, luar biasa. Leo ganteng banget sih. Wah, Leo itu Maharesi Agung. Dia datang untuk menghukum orang jahat. Dan dia Maharesi Agung. Vincent, kamu baik-baik saja?
Ebyo, sakitnya minta ampun, tulang-tulangku rasanya mau remuk. Leo, kau bajingan terketuk. Kau pukuli anakku seperti ini. Ganti rugi tagihan medisnya. Sebut harganya. $5.000. Tidak boleh kurang 1 kon pun. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang atas penyerangan dan pembunuhan. Sekarang bayar, kalau pengobatanku tertunda, kau kira sanggup tanggung? CIH, kalian para penipu tak tahu malu. Berani-beraninya masih minta uang dariku. Mau digebukin? Aduh. ADUH. Leo. Vincent. NAK. Udah, jangan pukul aku, Leo. Tolong, aku salah. Aduh, udah, aku nggak berani lagi. Leo. Lepasin dia, sekarang. Jadi sekarang kau panggil aku Leo? Waktu kau sama ibu berhati hitammu, bekerja sama buat jual adikmu. Kenapa nggak ingat? Aku mau berantem? Leo, aku salah. Aku mengaku, aku nggak akan jual dia. Kau. Jadilah orang yang lebih besar hati. Kasianin nyawaku. Kalau gitu minggat sama ibumu. Sekarang. Aku pergi. Ada lagi orang bodoh yang mau mati? Serang dia. Sekalian, ayo. Monster. Kau monster. Kalian pada ngapain berdiri di situ? Itu cuma keberuntungan bodoh. Kita kan banyak, bisa serbu dia beramai-ramai. Siapa yang bisa bunuh dia? Akan kuberi 18.000 kilogram biji-bijian. Aku nggak berani. Serang. Dasar bodoh. Kalau kalian nggak mau, aku sendiri yang maju. Sempurna. Aku akan pakai kau untuk uji kekuatan ilahi Maharsi Agung. Rasakan tongkatku. Bos, orang bijak tahu kapan harus mundur. Ayo kita pergi dari sini. Aku akan kembali, minggir. Kalau berani kembali, lain kali bukan cuma tongkat. Leo, kamu hebat. Kamu mengusir orang-orang jahat itu. Lumayan, setidaknya kamu bisa cari nafkah. Leo, kalau bukan karena kamu hari ini, kami pasti sudah. Kita keluarga. Nggak perlu terlalu formal. Tanah kita sudah kembali. Itu yang penting. Mulai sekarang, kita nggak akan mengandalkan berkelahi atau berjudi. Mari kita tunduk kepala dan kerja keras. Mengolah tanah dengan baik. Menanam tanaman. Punya cukup makanan. Dan menjadi kaya. Ayo. Mari kita ke sawah. Lihat betapa keringnya tanah ini. Bisa dipakai nggak sih? Tanah ini tandus banget. Nggak bakal tumbuh apa-apa di sini. Leo, beneran bisa kita tanami tanah ini? Mau dikerjain pun. Kita nggak punya benih. Di tahun paceklik, benih biji-bijian lebih berharga dari emas. Leo, coba cari cara lain. Leo, nggak bakal tumbuh apa-apa di sini. Aku nggak mau mereka kelaparan. Jangan khawatir. Jadi kita punya tanah tandus dan gak punya benih? Ya, bukan masalah besar sama sekali. Hei, percaya atau enggak? Di sini di tanah ini juga, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Dewa tanah akan tunjukkan kesaktiannya, dan segala macam bibit akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang lebih hebat lagi, tumbuhnya cepat sekali dan sehat. Leo cuma mau menghibur kita, tapi itu kan mustahil. Nih, mulai lagi. Masa iya tanah bisa tumbuh bibit sendiri? Apa? Kamu pikir kamu temenan? Sama dewa tanah atau gimana? Mia, gimana kalau nanti aku biarin kamu guling-guling? Ditumpukan gandum? Leo, kamu kok konyol banget, tanpa benih. Mana mungkin ada yang tumbuh? Anak kecil kayak aku aja tahu. Masa Leo nggak tahu? Leo emang konyol. Terdeteksi nilai keraguan para gadis. Pada 100%, pamer berhasil. Bibit-bibit mulai tumbuh dari tanah.
Tanahnya benar-benar bergerak. Dewa tanah beneran nanggapin. Nah, lihat kan? Aku kan enggak bohong sama kalian. Wah. Lihat, teman-teman. Ini gandum. Dan itu daun ubi jalar. Ada jagung juga di sana. Bagaimana mungkin sepetak tanah bisa menumbuhkan begitu banyak tanaman? Dan akar salvia serta akar astragalus. Banyak sekali tanaman obat. Pasti Dewa Tanah telah mengasihani kita. Dia melihat betapa menyedekahnya keluarga kita. Dan memberi kita makanan penyelamat ini. Terima kasih, Dewa Tanah. Ayo, mari kita semua berterima kasih pada Dewa Tanah bersama-sama. Hei. Karena Dewa Tanah sudah begitu dermawan, kita juga tidak boleh bermalas-malasan. Ayo kita mulai mengolah tanah. Kita harus merawat harta karun ini dengan baik. Bos, ada hal gila yang terjadi. Ribut-ribut apa ini? Apa, anak bodohku jadi pintar lagi? Bukan. Ini tempat Leorid. Tanah tandus miliknya itu hidup kembali. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak mungkin. Tanah itu sudah tandus selama 3 tahun. Isinya cuma batu-batu. Rumput liar saja tidak bisa tumbuh di sana. Apalagi tanaman. Benar sekali, bos. Tanah itu tidak hanya hidup kembali, tapi juga dipenuhi bibit. Seluruh desa sedang membicarakannya. Catania Duatana Tela Member Catania. Dari kejauhan, aku lihat, sepertinya ada lebih dari satu jenis tanaman. Bahkan ada tanaman obat. Cara tumbuhnya. Bahkan lebih baik dari ladang kita yang dipupuk terbaik, dan dirawat paling teliti. Mustahil, tanah tak berguna itu. Leorid, si terkutuk, dia tidak bisa dibunuh. Dan sekarang tanah itu, tiba-tiba jadi subur? Tidak. Si orang miskin ini, bagaimana dia pantas dapat keberuntungan luar biasa seperti itu? Bagaimana dia pantas dapat tanah sebaik itu? Pas, maksudmu. HMPH. Apa gunanya tanah subur? Kuncinya adalah apakah biji-bijian itu bisa sampai dengan selamat ke lumbung. Ini bukan cuma soal restu langit. Ini soal apakah aku, Queen, mengizinkannya. Brilian, bos. Jadi maksudmu? Carikan aku beberapa orang yang bisa diandalkan dan tangkas. Tunggu sampai tengah malam, lalu gali habis semuanya. Diamond Journey. Jangan khawatir, bos. Aku jamin ini akan selesai, tanpa jejak. Kami akan bikin Leorid itu berlutut. Leorid. Kau petani bau. Kau pikir bisa melawanku? Tenang. Apa? Apa? Bibitnya? Hailong Semua. Siapa sih yang mengacaukan ladangku? Kutukannya tidak punya keturunan. Mereka tidak hanya merusak ladang. Mereka menginjak-injak semua bibit yang bagus. Bahkan jika kita menanamnya kembali, kebanyakan tidak akan bertahan. Aku tidak mau bibitnya mati. Leo, kamu bisa melakukan apa saja. Bisakah kamu menghidupkannya kembali? Baiklah. Ini bukan akhir dunia. Beres-beres marah-marah karena ini tidak ada gunanya. Jadi Maxim, kita harus menerimanya begitu saja. Lepikan saja. Kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Ini memutus mata pencaharian kita. Aku akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Siapa bilang mau membiarkannya? Jangan dulu. Mau bertaruh? Aku akan bertaruh denganmu. Siapapun yang menggekakkan ladang kita akan kembali ke sini, cangkul di tangan. Dengan sekarung benih, berlutut, untuk menanam kembali setiap bibit untuk kita. Leo, jadi maksudmu, brengsek-brengsek itu akan kembali sendiri?
Siapa lagi yang bakal ngancurin tanah kayak gini? Selain Vincent sama Ibu. Pasti si bibit buruk, Queen. Kamu beneran mikir mereka berdua? Bakal balik dan nanem buat kamu? Nggak mungkin itu terjadi sampai kapanpun. Kalau Leo bisa bikin dewa tanah muncul, apa sih yang nggak bisa dia lakukan? Dan dia kedengeran sangat yakin. Gue rasa dia mungkin beneran bisa. Orang jahat. Ngapain orang jahat mau bantu kita nanam? Leo cuma omong doang. Jangan gitu dong. Kalian gak percaya banget sama ipar kalian? Kalau gue bilang gue bakal ngelakuin sesuatu, gue pasti ngerjainnya. Nilai keraguan ipar-ipar terdeteksi, melebihi 60%. Pamer berhasil. Memulai protokol kerja paksa. Aduh. Ya udahlah. Mending kita lihat aja, apa masih ada bibit yang bisa diselamatin. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa yang terjadi? Aku nggak bisa kendalin tubuhku. Dengerin. Semuanya, berhenti. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Pasti Queen dari kemarin. Setelah Leo mengalahkannya. Dia masih dendam. Dia bawa lebih banyak orang buah baladon d'âme. Leo, kita harus pergi dari sini. Dia bawa lebih banyak orang lagi buat bikin masalah. Santai saja. Acaranya baru aja dimulai. Aduh. Leo, sihir macam apa ini? Punggungku. Pas, aku nggak bisa berhenti. Tanganku dan kakiku bergerak sendiri. Aku nggak bisa berhenti. Apa mereka kerasukan? Queen. Dia malah bantu kita menggarap tanah? TAPI. Dia kayaknya nggak terlalu senang. Hah? Mereka ngapain kerja? Apa mataku yang salah lihat? Queen kaya buat Leo? Lihat tuh mereka mencangkul. Kayak lagi merawat kuburan keluarga sendiri. Anak itu Leo memang luar biasa. Quinn kan preman zini. Lihat tuh, Leo bisa kendalikan dia semau-maunya. Lihat kan? Kan sudah kubilang, siapapun yang mulai keributan hari ini harus datang dan bayar sendiri. Ibu, ini buruk. Ini bencana. Ada hal buruk yang terjadi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku melihatnya. Queen sedang bertani untuk Leo di luar sana. Dan para penduduk desa, mereka semua menganggap dia orang penting. Mereka semua menjilatnya. APA. Kalau begitu cara kami memperlakukan Leo. Artinya, Ibu, jangan panik. Jengga, dia masih menantumu. Kita harus menjilatnya. Mungkin. Demi Kate. Dia akan memberi kita sesuatu makanan. anakku sayang. Kamu benar. Ayo, carry dia sekarang. Ayo pergi. Leo, temanku. Tidak. Leo, istirahatlah di tempatku. Leo, telur segar dari ayam kami. Ambil ini untuk para gadis agar mereka kuat. Wah, tidak usah repot-repot. Maksudku, ini terlalu berlebihan. Leo, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja. Desa ini mengandalkanmu. Nah. Lihat siapa ini. Menentuku sayang. Lihat itu. Bahkan Queen bekerja untukmu. Aku selalu tahu kamu punya bakat. Aku tidak salah menilaimu. Menikahkan Kate denganmu adalah keputusan yang tepat. Leo, kamu tahu. Dulu, kami begitu buta. Kumohon, berjiwa besar. Jangan turun ke level kami. Seri Gallup berbila domba. Mari kita lihat. Apa yang sebenarnya kamu cari kali ini? Kamu lagi ngapain di sini? Menentuku sayang. Kamu lihat di tahun paceklik ini, hidup kami berdua hampir tak tertahankan. Kasahanala kami. Dan bantu kami. Hanya. Demi Kate. Ya Leo. Tolong beri kami sedikit beras. Hidupmu sekarang jauh lebih baik. Kalau kamu cuma menyisihkan sedikit dari jari-jarimu, itu sudah cukup buat kami bertahan hidup. Di masa depan, kami pasti akan ingat kebaikanmu. Serigala berbulu domba. Kamu cuma jadi begitu penurut, karena lihat Leo sudah jadi begitu berkuasa. Betul sekali. Beras? Waktu mereka kelaparan sampai makan tanah liat. Kamu di mana? Waktu mereka putus asa. Kamu di mana lagi? Sekarang kamu lihat aku punya kemampuan. Kamu datang minta-minta beras. Baiklah. Karena semua orang ada di sini hari ini. Semuanya jadi saksiku. Aku mau kamu di depan semua orang. Berlutut di depan kelima ipar perempuanku. Dan akui kalau kamu salah. Dan minta maaf atas hal-hal busuk yang kamu lakukan. Lakukan. Dan janji.
Kalau kamu takkan pernah datang ganggu mereka lagi, baru aku pertimbangkan. Memberimu sedikit beras penyelamat nyawa. 1 kali sujud. 1 pon beras. Sujud. Jadi Leo benar-benar peduli pada kita. Dia membela kita. Ternyata Leo memang jantan. Dia harusnya benar-benar memberi mereka pelajaran. Memang pantas mereka dapat itu. Leo melakukan semua ini untuk kita. Makanya dia tegas sekali pada ibu dan kakak. Dia baik banget. Orang jahat harus dihukum. Leo, kamu yang paling hebat di seluruh dunia. Leo, kita keluarga. Nggak usah sungkan-sungkan. Walaupun kau nggak peduli sama orang lain, setidaknya kau ingat almarhumah kakakku, Kate. Diam. Berdasarkan apa kau berani menyebut namanya, biar ku jelaskan dengan tegas. 1 kali sujud. Dapat setengah kilogram biji-bijian. Begitu ku dengar bunyi, duk. Langsung ku berikan padamu. Atau maksudmu, kau lebih memilih seperti Queen. Dan menebus dosa dengan kerja gratis untukku? Leo, maksudmu apa? Aturan macam apa yang bilang? Seorang ibu harus bersujud pada anaknya sendiri? Itu keterlaluan. Kalian butuh aku saat ini. Jadi aku yang buat aturan. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Hidup atau mati. Itu urusan kalian sendiri. Lupakan saja. Harga diri tidak ada artinya dibandingkan tetap hidup. Aku akan berlutut. Aku salah. Dulu, aku sudah menjadi ibu yang buruk untukmu. Aku bersujud untuk minta maaf. Aku juga salah. Lily, Paige, Nina. Kurasa ini pertama kalinya sejak kita bisa mengingat, ibu pernah minta maaf pada kita. Ini Leo, yang membela kita. Ah, menantuku sayang. Lihat, kami lakukan semua yang kau katakan. Tentang beras itu. Benar, Leo, kami tidak meminta banyak. Hanya sekitar 45 kilogram saja sudah cukup. Aku tidak mendengar apa-apa. Dan sekarang kalian minta beras? Hey, Leo, maksudmu apa dengan itu? Jangan coba-coba lancang. Bukannya kau bilang akan kasih kami beras kalau kami minta maaf? Leo, kau asai manis. Bagaimana bisa kau ingkar janji seperti itu? Maksudmu ingkar janji apa? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi. Dan semua orang mendengarnya. 1 kali bersujud, dapatkanmu 1 kilogram beras. Dengan sikapmu seperti itu, tidak sebutir pun. Aku bakal lawan kamu sampai mati. Apa? Fiona, kamu juga mau coba rasanya tinjuku, hah? Ebio, orang pintar tahu kapan harus mundur. Ayo kita pergi dari sini. Cepat. Kamu, tunggu saja. Ayo pergi. Cepat pergi dari sini. Pas. Masih saja membajak sawah sialan itu? Bos mau mati di sini. Aku juga nggak mau melakukannya, bos. Tapi tubuhku nggak mau nurut. Pas. Cepat, seseorang panggil dokter. Pas, cepat, bantu bos bangun, sekarang. Lau. Kerja bagus. Quinn ITU Monster. Dan 2 itu, Fiona dan anaknya, bahkan lebih parah. Sekarang Leo yang punya hati yang terbuat dari emas. Lelaki sejati. Leo, pria sepandai kamu. Perlu seorang istri. Aku punya seorang keponakan. Umurnya 16 tahun. Dan cukup cantik. Ya, aku juga punya keponakan. Dan dia juga nggak jelek. Bahkan lebih cantik dari punyanya dia. Bagaimana dengan keluargaku? Kami juga punya 1. Saya juga punya. Lihat ini. Warga sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semua. Saat ini, yang saya inginkan hanyalah merawat keluarga saya, dan memberi mereka hidup yang baik. Saya tidak berniat untuk menikah. Warga sekalian, kalian pasti sudah lelah. Mari kita akhiri untuk hari ini, ya? Pilanglah sekarang. Ayo, semuanya. Leo sudah sangat baik kepada kami. Mengapa kita harus membiarkan orang luar masuk? Lambat laun, Leo akan menikah lagi. Apa yang akan terjadi pada kami nanti? Bagaimana jika salah satu dari kami bisa menjadi orang yang dinikahinya?
Camille se mua pérempuant d'Icini. Mengapa aku tidak bisa menikah dengan Leo? Siapa itu? Masak. Chloe, Paige, Nina, Lily. Kalian sedang apa di sini? Leo, tolong jangan menikah dengan orang lain. Kami hanya tidak ingin meninggalkanmu. Hey Bereni. Di sini gelap gulita. Jangan gegabah. Kami tidak berniat gegabah. Hanya saja. Leo. Kami takut kalau nanti kamu menikah dengan orang lain. Kamu akan meninggalkan kami. Seberapa baik pun orang luar itu, mereka tak akan pernah mengenalmu seperti kami. Kalau kamu memang harus menikah, pilih salah satu dari kami. Benar, Leo. Kami semua ingin bersamamu. Kamu sudah sangat baik pada kami. Kami tidak ingin meninggalkanmu. Dasar anak-anak yang bodoh. Kita akan keluarga. Wajar saja aku merawat kalian. Aku, Leo, bersampai capital langit. Selama aku punya sesuap makanan, kalian tak akan pernah kelaparan. Kalian tidak perlu melakukan hal sejauh ini, hanya untuk merasa aman. Mengerti? Apakah itu artinya, Leo, kamu tidak suka kami, dan tidak mau kami jadi istrimu? Leo, kamu suka wanita seperti apa? Kami bisa belajar. Kalau kita mau berusaha, kita bisa belajar apa saja yang kita inginkan. Leo, kasih kami kesempatan dong. Ya ampun. Ini benar-benar menguji tekadku. Dengarkan aku. Kamu gak perlu berubah untuk siapapun. Dan jangan sekali-kali belajar semua omong kosong itu. Kita akan keluarga. ITU. Nggak akan pernah berubah. Sekarang, kalian semua tidur lagi. Berhenti memikirkan hal-hal konyol ini. Leo. Kellier. Ayo, pergi. Fakta bahwa keempatnya mau melakukan hal seperti ini. Berarti di dalam hati mereka masih merasa tidak aman. Aku harus bantu mereka. Membangun kehidupan yang sejahtera. Aduh, sakit sekali. Leo terkutuk itu. Pas. Aku, Queen, sudah menguasai daerah ini. Seumur hidupku. Hidup dengan mengintimidasi orang. Dan sekarang begini jadinya. Membajak dan memupuk sawahnya, bekerja seperti binatang terkutuk. Aku bersumpah, aku akan bunuh dia. Bos, pikir dulu baik-baik. Leo itu terlalu menyeramkan. Kayaknya kita nggak bisa lawan dia. Dia pakai ilmu hitam, kan? Kalau gitu, aku akan sewa peramal agung. Aku akan pastikan dia mati tercabik-cabik. Pas. Benar. Kita bisa pergi sewa peramal agung Wang. Katanya sih asal uangnya cukup. Dia bisa selesaikan masalah apapun. Terus tunggu apa lagi? Cepat pergi, oke? Sayap. Jangan khawatir, bos. Tunggu saja nanti. Leo, kerasukan roh jahat? Ilmu sihir, Leorit Kerasukan, Sumpa. Kan sudah kubilang tanah tandus itu, tiba-tiba tumbuh. Aneh banget, jadi itu bukan berkah dewa tanah, ini ulah roh jahat. Betul, aku heran kenapa Queen mau nurut aja kerja di tanah mereka. Ternyata karena roh jahat. Dia dikendalikan monster itu. Iya. Nah itu penjelasannya. Makanya dia sakit. Peramal agung, kekuatan Anda luar biasa. Anda harus bertindak. Bagaimana cara mengusir monster di dalam diri Leorit? Tolong selamatkan desa kami. Iya. Kalau aku bantu Queen menyingkirkan masalah Leorit ini, aku akan menghabiskan sisa hidupku. Hidup dalam kemewahan. Roh jahat ini sangat kuat. Sudah menyatu dalam dengan inangnya. Cara-cara biasa, sudah tidak mempan lagi, hanya api yang dahsyat untuk membakar tubuhnya, beserta roh jahat itu, menjadi abu, baru kemudian, aura setan dapat dimurnikan, dan tanah ini diberikan. Ketamine seabed. Maksudmu,
Kau mau membakar Leo sampai mati? Walau berat untuk mengatakannya, ini harus dilakukan. Kalau tidak, warga sekalian, maukah kalian biarkan roh jahat ini berkuasa? Hanya duduk di sini menunggu mati? Bakar dia. Bakar hidup-hidup. Kau mau naik wakil? Siapa yang begitu membenciku? Dan mereka bahkan berhasil membawa penipu dengan trik sulapnya ini. Jadi, bajingan tua Queen yang ada di balik ini. Leo bukan monster. Dia pria terbaik di seluruh dunia. Kalau bukan karena Leo, kami sudah mati kelaparan sejak lama. Kalian monster, jangan sentuh Leo. Mereka membela Leo. Mereka pasti juga dikendalikan olehnya. Benar, cepat. Siram mereka dengan air seni anak laki-laki. Sadarkan mereka. Ya, sadarkan mereka. Sepertinya gadis-gadis ini sudah sepenuhnya dirasuki roh jahat. Mereka sudah tak tertolong lagi. Warga sekalian, bawa mereka pergi. Aku akan urus Leo dulu. Lalu, sucikan mereka satu persatu. Ayo, cepat. Kakak. Kau mau naik wakil? Baik, aku akan ikut denganmu. Tapi jangan berani-berani menyentuh keluargaku. Jika kalian menyakiti sehelai rambut pun dari kepala mereka, aku akan bangkit dari kubur untuk meneror kalian. Leo. Jangan lakukan itu. Leo. Ayo kita lihat kau cari-cari alasan untuk keluar dari yang satu ini. Keluar dari situasi ini dengan selamat. Ha, Rasen. Itu akibatnya kalau tidak menghormati orang tuamu sendiri. Ini hukumannya. Lalu, kalau kau sampai di neraka, sampaikan salamku untuk Kate, dan lebih baik kau bersujud minta maaf 10.000 kali untuk membayar semua kejahatan yang telah kau lakukan. Kalian semua dibutakan oleh keserakahan. Lepaskan dia. Leo. Kalianlah orang jahatnya. Leo. Mulai sekarang, Mia. Tidak akan memanggilmu Orangea lagi. Kau harus pergi, demi Mia. Leo. Ayu. Monster, kau telah membawa kekacauan ke tanah ini. Hari ini, dengan api suci ini, aku akan menyucikanmu dari tanah ini, dan mengembalikan kedamaiannya. Bakar dia. Bakar dia. Bakar dia. Anak muda, takdirmu berakhir hari ini di sini. Bersiaplah mati. Tunggu. Wahai langit di atas, aku, Leo Reed, telah dizalimi oleh para penjahat, dan menderita ketidakadilan yang berat. Biarkan hujan manis turun dari langit, untuk membersihkan keluhanku, dan menjingkap kebenaran, agar semua bisa melihat. Dek, percaya enggak kalau aku dizalimi? Hujan manis pasti turun? Leo, kamu serius sekarang? Masih aja ngomong yang enggak-enggak? Desa ini sudah dilanda kekeringan selama 3 tahun. Sewa-sewa hampir bersab. Masa ia bisa hujan? Cuma karena omonganmu? Kalau langit memang punya mata, penjahat-penjahat ini sudah lama disambar petir. Seharusnya nggak sampai begini. Raja Naga sudah lama nggak muncul. Sudah lama. Masa iya dia? Cuma karena kamu bilang, lalu dia bikin hujan? Tingkat keraguan ipar-ipar terdeteksi 100%. Pamer berhasil. Protokol memanggil angin dan hujan diaktifkan. Ada yang menyeramkan dari si Leo ini. Kita nggak boleh biarin dia terus ngomong sembarangan. Kita harus cepat selesaikan ini. Peramal Agung, jangan dengarin. Itu cuma omong kosong monster. Kalau kita lewatkan waktu baiknya, bakar dia. Melihat ini, PA benar sebentar lagi akan hujan? Apa-apaan ini? Kenapa langit selalu membelanya? Hujan. Langit, benar-benar hujan. Leo berkata jujur, dia bukan monster. Kalau dia monster. Kenapa langit mengirim hujan untuk menolongnya? Benar. Betul. Urgent. Cepat. Sekarang. Turunkan dia. Jauhkan itu darinya. Kita selamat. Kita tidak akan kelaparan. Lepaskan dia. Wah, sudah lama sekali tidak hujan. Cepat lepaskan dia. Wah, hujan. Hujannya deras sekali. Akhirnya, hujan. Zukuala. Kita selamat. Leo. Aku tahu dari dulu kamu tidak bersalah. Hujan. Syukurlah. Warga sekalian, sekarang kalian lihat, aku, Leo Reed, selalu bertindak terhormat dan berhati bersih. Tapi, peramal agung ini, kurasa dia bukan guru yang tercerahkan. Pasti dia penipu, disua oleh Caesar, yang melihat kita rakyat biasa hidup makmur. Mereka bayar dia untuk menyebarkan fitnah jahat dan menghancurkan persatuan kita. Ya, dia pasti penipu. Bicara, siapa yang menyewa kamu? Bicara, siapa yang menyuruhmu ke sini? Tepat. Bicara. Siapa itu?
Siapa yang menyuruhmu menghancurkan desa kami? Kalau kau tidak bicara, kami akan mengikatmu dan membakarmu hidup-hidup. Bakar dia hidup-hidup. Bakar dia, bakar dia. Aku bicara. Aku bicara. Atiu Quinn. Dia membayarku banyak uang untuk datang melakukan ini. Katanya dia ingin menyingkirkan Leo. Katanya aku akan diurus. Hidupku sudah terjamin. Omong kosong. Kau penipu, peramal agung. Kau yang tidak becus, memfitnah orang yang tidak bersalah. Aku bahkan tidak tahu siapa kau. Nah, jadi ternyata kau. Pantasan saja kau tiba-tiba sakit. Itu semua sandiwara. Quinn, kau memfitnahku. Jadi aku yang menghasut warga? Dan mencoba membunuhku. Sangat jahat. Tidakkah kau takut langit sedang mengawasi bahwa mereka akan mengirimkan petir dan menghantammu sampai mati? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak takut. Jangan hantam aku. Ya ampun, jangan. Warga sekalian, kedua orang ini tidak lain adalah penipu. Kami akan memanggil pihak berwenang untuk menangkap mereka. Kita tidak bisa membiarkan para penipu ini lolos begitu saja. Ayo kita pergi. Tidak mungkin. Leo benar. Mari kita tangkap dua bajingan tua itu. Serahkan ke pihak berwenang. Iya, biarkan pihak berwenang yang mengurung mereka. Tangkap mereka. Leo, kamu terbakar di kebakaran tadi? Kamu baik-baik saja? Leo, kamu bikin kami hampir mati ketakutan. Leo, kamu orang paling baik di dunia ini. Bahkan Dewa Petir pun berpihak padamu. Maksudku, kalau aku benar-benar bukan ipar yang dulu kalian kenal. Apakah kalian akan takut? Takut apa? Apapun yang terjadi, kamu akan selalu jadi ipar terbaik buat kami. Iya, tanpa kamu, kami tidak mungkin bisa bertahan hidup. Kamu penyelamat kami. Bagus. Mendengar kalian berkata begitu. Aku, Leo Reed, akan memimpin kalian semua ke hidup yang baik. Warga sekalian, Queen dan peramal agung, Telah diserahkan kepada pihak berwenang. Semua ini terjadi karena aku ini orang tua yang bodoh. Aku terlalu mudah iba dan percaya. Salah menilai budi pekerti orang. Aku telah berbuat salah kepada Leo. Aku hampir mencelakakan kita semua. Aku berutang permintaan maaf pada kalian semua. Di usiaku ini, kalau aku terus berdiri di posisi kepala desa, aku hanya akan menghambat kemajuan desa. Aku sudah memutuskan bahwa mulai hari ini, aku mengundurkan diri sebagai kepala desa. APA? Mantan kepala desa mengundurkan diri? Lalu desa kita bagaimana? Betul, aku mengerti. Desa ini tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Tapi memilih kepala desa, dan siapa yang pantas menduduki peran itu, tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. Aku usulkan, kita pakai sistem kepala desa bergilir. Siapapun yang bersedia bekerja untuk desa, bisa mendaftar. Setiap orang mendapat 1 minggu untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah 1 minggu, kita semua akan memilih bersama untuk memilih seseorang yang bisa memimpin kita menuju kemakmuran untuk menjadi kepala desa resmi kita. Jadi kepala desa pasti ada keuntungannya. Aku mau daftar. Aku ikut. Daftarkan aku. Kalian dengar? Kalau jadi kepala desa, dapat tambahan 10 pon kupon makanan per bulan. Iya, dan suaramu jadi lebih didengar. Aku juga harus lebih berusaha. Kepala desa bergilir dapat tambahan 10 pon makanan. Itu bisa menghidupi keluarga selama beberapa hari. Kepala, daftarkan aku. Leo, kamu juga mau daftar? Sial. Bahkan keberuntungan berpihak padanya hari ini. Kalau sampai jadi aduan untuk jadi kepala desa, gimana caranya aku bisa mengalahkannya? Kita lihat siapa yang asli. Mari kita uji mereka. Vincent, kamu ada masalah dengan itu? Mari kita lihat siapa yang punya kemampuan. Ebio, aku sudah menunggu lama sekali untuk mantan kepala desa itu turun. Leo, si manis terkutuk itu, ternyata juga mau nyalon jadi kepala desa. Dia cuma mau ganggu aku aja. Kalau dia ikut, aku nggak mungkin menang. Lihat aja dia, sudah punya uang dan makanan, tapi masih kurang puas. Dia bahkan mau menginjak-injak kita, dan menyuruh-nyuruh kita. Menurutku, dia nggak peduli sama kita. Bajingan terketuk yang tak tahu terima kasih itu.
Dia mengambil enakan aku. Dan sekarang, dia mau merebut posisi anakku. Kenapa semua yang bagus jatuh ke tangannya? Di mana keadilannya? Ebio, ngomong-ngomong sekarang buat APA, kita butuh rencana. Kalau Leo jadi kepala desa, nanti, nggak ada kehidupan yang enak lagi buat kami berdua. Ebio. Karena Leo main kotor, kita juga nggak usah tahan-tahan. Kalau nggak bisa terang-terangan, ya kita main dari belakang. Besok adalah hari pertamanya jadi kepala desa bergilir. Aku akan pastikan dia gagal total. Ide kamu apa? Ebio. Di masa paceklik ini, makanan adalah nyawa. Kalau orang-orang tahu. Kalau Leo meniabates ladang orang lain. Untuk memperkaya dirinya sendiri. Bukankah itu akan menjadikannya musuh nomor satu masyarakat? Ebio. Baiklah, kita akan ikuti kata-katamu. Kali ini, kita akan hancurkan dia untuk selamanya. Bajingan terkutuk itu. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kita bisa bertahan? Ini jatah makanan keluarga kami untuk musim dingin. Siapapun yang melakukannya, akan kubuat bayar dengan nyawanya. Ini herbisida kuat. Dosisnya juga berat. Mereka berusaha memusnahkan kita untuk selamanya. Bukankah ini jelas bagi semua orang? Pasti Leo yang merakini ladang-ladang ini. Vincent, kamu tidak bisa asal bicara begitu. Leo ingin jadi kepala desa. Mengapa dia mau merusak tanah kita? Apa kamu punya bukti? Coba pikirkan sebentar. Mengapa hanya ladang Leo yang tidak tersentuh? Dia sudah menyimpan dendam, sejak kita hampir membakarnya hidup-hidup. Dia hanya ingin melihat semua makanan kita, hancur total. Begitu musim dingin tiba, kita tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kita tidak punya pilihan selain memohon padanya. Dia ingin menggunakan makanan untuk memeras semua orang. Memaksa kita memilihnya jadi kepala desa. Dia benar-benar jahat, kataku. Ya, itu masuk akal juga. Leo, katakan pada kami. Apakah kamu yang melakukannya? Vincent, aku tak pernah menyangka kamu punya langkah seperti ini. Vincent, wah, lihat siapa yang punya akal bulus. Pikir, Vincent. Lupakan apakah aku, Leo, benar-benar bisa memimpin kalian ke kehidupan yang lebih baik. Kalau aku benar-benar mau pakai cara-cara licik seperti ini untuk dapatkan posisi ini. Kenapa aku melakukannya saat aku masih pejabat sementara kepala desa? Itu namanya aku bodoh banget. Bagaimana kami tahu kamu bukan cuma sangat ingin jadi kepala desa? Tidak bisa menunggu sedetik pun, kalau tidak. Kenapa ladang keluargamu satu-satunya yang tidak tersentuh? Ya. Kenapa ladang keluargamu satu-satunya yang tidak tersentuh? Di tahun paceklik, mulut yang harus diberi makan lebih banyak dari gabahnya. Kami sudah bekerja keras untuk tanaman ini. Dan sekarang lihat. Leo, apa kamu mau menghabisi kami semua? Leo, kamu masih menyangkal kalau kamu yang melakukannya? Kalau begitu, biarkan aku menggeledah rumahmu. Pestisida yang melakukan ini pasti disembunyikan di dalam. Jadi itu rencanamu. Gelida. Silakan, tapi kita sepakati satu hal dulu. Apa yang terjadi kalau kamu tidak menemukan apa-apa? Gelida, kalau aku tidak menemukannya, aku akan mengundurkan diri dari pencalonan kepala desa. Setuju. Kamu yang bilang. Ini tidak mungkin. Kita harus menemukannya. Kurasa yang ini. Oh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tapi aku jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Vincent, kamu sudah menggeledah, dan kamu sudah mencari. Jadi di mana pestisida yang kamu yakin banget itu? Di mana itu? Dengan otakmu yang kecil banget itu, kau pikir bisa menipuku luar jangkauanmu? Itu tidak mungkin. Tadi malam, aku yakin sudah menyuap anak nakal itu. Jadi anak baik, Mia.
Aku salah sebelumnya. Ini permintaan maafku untuk Leo. Bantu aku menyelinapkannya ke bawah tempat tidur Leo. Apapun yang terjadi, jangan beritahu saudari-saudariku atau Leo tentang ini. Besok, aku akan membelikanmu permen. Ok? Aku tahu aku salah. Jadi baik, Mia. Baiklah kalau begitu. Tapi, aku tidak akan membelamu. Di depan Leo. Gadis Kessel itu, mudah sekali ditipu. Dia termakan umpan. Vincent, penjahat besar. Pasti kaget kan? Semua yang kau katakan padaku tadi malam, kusampaikan ke Leo kata per kata. Leo bilang kau busuk hingga ke tulang sumsum. Mencoba menjebaknya. Dia bilang tidak akan pernah tertipu. Benarkah? Masih mencoba menjebak orang? Kau, anak nakal, mengkhianati saudaramu sendiri? Vincent, kau terus menuduhku meracuni. Kau ada di rumahku sekarang, tidak bisa menemukan secuil bukti pun. Itu membuatku berpikir ini jebakan. Kalau begitu, beranikah kau mengizinkan semua orang menggeledah rumahmu? Dia ada benarnya. Vincent, karena kami sudah menggeledah tempat Leo, kau harus mengizinkan kami memeriksa tempatmu juga. Ya, betul. Mari kita lihat. Vincent, di tahun kelaparan seperti ini, hampir tidak ada tanaman yang tumbuh. Tidak perlu herbisida kuat. Jika kami menemukan botol pestisida di rumahmu, itu akan jadi bukti yang kuat. Dia berani-beraninya nggak ngasih kita cari. Pasti dia sembunyiin sesuatu. Pasti sembunyiin sesuatu. Untuk kentang kita. Rumah mereka bakal kita geledah. Iya, hari ini kita harus tahu sampai ke akar-akarnya. Ayo, ayo, ayo. Ke rumahnya. Cepetan, cepetan. Jangan masuk. Kalian ini. Kalian ngapain di rumah gue? Killian. Kalian ini. Kalian mau ngapain? Ebio, cegat mereka, cepat. Pokoknya jangan sampai mereka geledah. Geledah. Cari di mana-mana. Cek di sini. Ketemu. Di sini. Semuanya. Lihat ini. Vincent Shaw, Fiona Shaw, buktinya ada di sini, jelas banget. Kalian mau ngomong apa lagi? Kalian berdua, ibu dan anak ini, pakai cara-cara yang begitu hina, buat ngerusak mata pencaharian kita. Kalian sudah gila? Vincent, Bayingan, Dasar brengsek. Keluarga sendiri aja nggak bisa diberi makan. Jadi iri sama semua orang, kau pakai akal busuk yang sakit. Buat ngerusak persediaan makanan seluruh desa. Kau mau bikin seluruh desa mati kelaparan. Sampai tewas. Panggil polisi. Kita harus menangkap dia. Kurung dia. Kurung dia. Omong kosong. Siapa sih zaman sekarang yang gak punya obat rumput? Apa dasarnya kalian mikir? Aku yang ngeracuni tanahnya? Siapa di antara kalian yang lihat aku melakukannya? Kasih lihat buktinya. Betul. Kalian semua. Pasti udah dengar. Fitnahan Leo Reed itu. Kalian mau menjebak janda miskin dan anaknya. Anakku benar. Zaman sekarang. Siapa yang gak punya pestisida? Baroninnya kalian tuduh kami. Bukti? Gampang, langit mengawasi. Kalau berbuat salah, pasti akan dapat balasannya. Aku yakin, kapanpun sekarang, pelaku sebenarnya akan maju sendiri. Mereka akan sertain semua perbuatan baik mereka, sangat detail, tepat di depan semua orang. Dan jelas-jelas ngakuin semuanya. Mereka bakal ngaku sendiri? Iya, beneran. Dengar, kalian pikir aku bercanda? Pelaku sebenarnya akan mengaku sendiri dan bocorin semuanya. Leo, itu omong kosong terbesar yang pernah aku dengar. Dengan sifat ibu dan kakakku yang seperti itu, mereka pasti gak akan ngaku. Iya, Leo, kami tahu niatmu baik, tapi itu mustahil. Leo cuma omong doang. Aku gak percaya. Nilai keraguan dari ipar-ipar perempuan telah mencapai 100%. Pamer berhasil. Hadiah serum kebenaran diberikan. Kamu pikir kami akan mengaku? Mimpi kali. Apa kami bodoh? Leo, kali ini kamu tamat.
Baiklah, aku ngaku. Aku yang melakukannya. Gue yang beli pestisidanya. Dan aku yang masuk ke ladang malam-malam buat nyuntik pestisida. Aku gak tahan lihat Leo yang sempurna, bagaimana semua orang selalu di pihak dia. Aku cuma mau menghalanginya, jadi kepala desa. Bikin semua orang benci dia. Saya akui. Saya yang melakukannya. Sayalah yang membeli pestisida itu. Dan saya pergi ke ladang di malam hari, untuk menyebarkannya. Bukan itu yang saya katakan. NAK. Anakku pasti ketakutan setengah mati. Dia sudah gila. Jangan berani-beraninya percaya padanya. Dia tidak masuk akal. Itu adalah ide yang kami pikirkan bersama. Ketika hari sudah gelap, kami berpisah dan meracuni tanaman. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa aku membongkar semua kebenaran? Kalian dua monster tak berperasaan. Kalian telah memutuskan jatah makanan seluruh desa. Aku akan melawan kalian sampai mati. Tangkap mereka, pukuli mereka sampai mati. Pukuli mereka. Pukuli mereka sampai mati. mati. Buat mereka bayar dengan nyawa mereka untuk tanaman. Bunuh mereka semua. Ayo. Leo, sekarang kebenaran sudah terungkap. Apa yang ada di pikiranmu, hah? Ya, Leo. Pelaku sebenarnya sudah ditemukan. Semua orang tahu. Kau difitnah. Benar, kita sudah menemukan pelakunya. Tapi tanaman di ladang itu sudah hilang untuk selamanya. Itu adalah jatah makanan musim dingin seluruh desa. Satu-satunya harapan kita untuk bertahan hidup. Tanpa makanan itu, banyak orang mungkin tidak akan bertahan di musim dingin. Aku masih punya beberapa ribu rupiah. Aku akan mengambil sebagian besarnya. Pergi ke kota dan membeli makanan apapun yang bisa kudapat. Lalu membagikannya kepada semua orang. Meskipun harganya mahal, kita akan beli apapun yang bisa kita dapat. Setidaknya, untuk membantu semua orang bertahan hidup di musim dingin. Bertahan sampai musim semi berikutnya, agar kita bisa menanam tanaman baru. Bagaimana pendapat kalian semua? Aku setuju. Kita bisa mengencangkan ikat pinggang sedikit. Kita akan bisa mengatasinya. Penduduk desa tidak bersalah. Menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Kami akan mengikuti arahanmu. Leo sedang membagikan kentang untuk membantu semua orang. Mia juga setuju. Baiklah. Kalau begitu, mari kita kembali sekarang dan buka gudang bawah tanah untuk membagikan makanan. Baiklah, baiklah. Di sini. Camarilla. Leo, temanku, oh tidak. Leo, kami bodoh sekali. Kami termakan gosip dan telah menzalimimu. Aku minta maaf, sungguh. Kita semua warga desa di sini. Tak perlu begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah begitu pemaaf. Makanan ini menyelamatkan nyawa kami. Leo. Kalau kau bilang kiri, aku tak akan ke kanan. Hahaha. Leo. Kau adalah dermawan besar desa kami. Kau adalah orang suci hidup. Di masa paceklik ini, kau punya makanan untuk dirimu sendiri. Tapi kau masih memikirkan kami semua. Mengeluarkan uangmu sendiri untuk membeli lebih banyak. Agar kita semua bisa bertahan hidup. Sungguh dermawan, sungguh budi pekerti yang luhur. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Mempercayakan desa kita padamu. Aku merasa sangat tenang. Warga sekalian. Leo. Dia berarti besar dan dia mampu. Apa gunanya memilih kepala desa bergilir sekarang? Menurutku, harus Leo. Ayo kita angkat dia. Menjadi kepala desa kita yang baru. Dia akan memimpin kita semua ke kehidupan yang lebih baik. Bagaimana pendapat kalian semua? Ya. Wah, ya. Jadi kita langsung saja melewati formalitas. Leo Reed adalah kepala desa baru kita. Dengar, warga sekalian. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk ini. Saya Leo Reed. Bersumpah akan melakukan apapun untuk memastikan setiap keluarga di sini bisa hidup yang baik. Ayah, tolong, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Suara apa itu? Sepertinya dari rumah keluarga charter. Aku akan periksa. Kami ikut juga. Ayo, kita pergi. Lepaskan dia. Kamu harus pergi. Sekarang. Ayah, jangan jual aku. Aku mohon. Aku akan makan lebih sedikit, janji. Aku akan bekerja setiap hari. Tolong jangan jual aku. Berhenti menangis, sudah diputuskan. Ayahmu dan aku sudah membuat pilihan. Kami dapat 3 karung millet,
dan kamu bisa bertahan hidup. Ayahmu melakukan ini karena dia peduli padamu. Pergi saja dari sini. Pergi, putriku. Jangan salahkan ayahmu karena tega. Kalau kami tidak menjualmu, adik-adikmu akan mati kelaparan. Cepat, pergi. Berani, lepaskan dia. Kamu pikir kamu siapa? Urus saja urusanmu sendiri. Saya adalah kepala desa yang baru terpilih di desa ini, Leo Reed. Biar saya jelaskan. Kami tidak akan menjual satupun gadis desa kami. Bapak Carter, apa yang begitu buruk sampai-sampai Bapak melakukan ini? Kenapa harus mengambil langkah ekstrim seperti ini? Kamu tanya kenapa? Tunas di ladang kami baru saja tumbuh. Lalu Vincent Shaw itu datang dan meracuni semuanya sampai habis. Itu satu-satunya harapan keluarga kami. Sekarang kami tidak punya apa-apa. Kalau saya tidak menjual putri saya, lalu bagaimana? Hah? Hanya berdiri diam dan melihat seluruh keluarga saya. Maddie kelaparan? Bapak Carter, saya sedang membagikan makanan di alun-alun sekarang. Ini tepat untuk mengatasi situasi seperti ini. Jadi, ambil makanan dulu. Mari kita atasi krisis yang mendesak ini. Membagikan makanan? Leo, berapa banyak makanan yang bisa kamu kumpulkan? Hah? Ada begitu banyak orang di desa ini. Begitu banyak mulut yang harus diberi makan. Berapa kilo yang bisa didapat satu orang? Dalam skenario terbaik, mungkin bertahan 1 bulan, paling lama. Tapi bagaimana setelah itu? Setelah itu, kami tetap harus menjual anak-anak kami. Lebih baik cepat selesai. kalau saya jual dia sekarang, Mungkin, dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kami bisa dapat uang, supaya anak-anak kami yang lain bisa hidup beberapa hari lagi. Pergi sana. Nah, baru benar. Ayo pergi. Tunggu. Siapa bilang kita tidak punya pilihan? Setelah makanan ini habis, harus mencoba sistem sekali lagi. Kalau tidak, Zoe pasti akan direbut. Warga sekalian, siapa bilang ini semua makanan yang aku sembunyikan? Aku akan jujur pada kalian. Di atas bukit belakang, aku menyembunyikan 9.000 kilogram ubi jalar liar. Gali saja, dan desa kita akan selamat melewati musim dingin. Tidak masalah. Ting. Ting. Peringatan, Inang. Konten pamer terlalu berlebihan. Kebutuhan energi sangat tinggi. Kondisi khusus harus terpenuhi. Nilai Karaguan semua orang yang hadir harus mencapai 100%. Harap berhati-hati, Inang. Bukit belakang? Kepala Leo, kamu pasti sedang bermimpi. Kami semua sudah pernah ke sana. Tikus pun akan pulang sambil menangis. Benar. Sarita itu tidak akan menipu. Anak 3 tahun sekalipun. Setidaknya buat bohongmu terdengar masuk akal. Adik-adik, kalian percaya padaku, kan? Leo, kami baru saja di Bukit Belakang. Tidak ada ubi jalar sama sekali. Nilai keraguan penuh terdeteksi pada 100%. Kondisi khusus terpenuhi. Pamer berhasil. Generasi ubi jalar selesai. Aku tahu kalian tidak akan percaya. Sekarang, semua orang, ikut aku. Kita akan naik ke gunung. Leo. Sepertinya tidak ada apa-apa di bawah sini. Mulai gali di sini saja. Aku bilang, di sini. Leo, kamu tidak sedang bercanda, kan? Seluruh tanah tandus ini, bagaimana mungkin ubi jalar bisa tumbuh di sini? Kamu jelas cuma mengulur-ulur waktu. Ya, betul. Apa aku membodohi kalian? Kita baru akan tahu kalau kita menggali. Gali. Kepala, kami sudah menggali lebih dari 30 cm. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kamu ingat lokasi yang salah? Sudah ku bilang dia pembohong. Ayo. Kamu anak nakal. Ikut aku. Aku tidak mau pergi. Minggir. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Tunggu. Semuanya, lihat. Sudah ku bilang, ada makanan di sini. Seperti yang kukatakan. Wah, ubi jalar ini besar banget. Akhirnya langit tersenyum pada kita. Kita selamat. Selamat, kita selamat. Ayo, warga sekalian, kita bergerak. Kumpulkan makanannya. Dan mari kita coba turun gunung bersama-sama. Dan jangan berisik. Di saat-saat seperti ini, kalau para bandit tahu, kita dapat makanan sebanyak ini. Siapa tahu? Mereka mungkin datang merampok kita. Benar, kan? Itu akan jadi bencana. Iya. Aku juga nemu satu. Ketemu satu? Di sini, aku dapat satu.
banyak banget makanannya. Siapa yang masih mau jadi pedagang manusia sekarang? Masih ada lagi di sini. Zoe, kamu ngapain? Kepo Leo. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Atas kebaikan yang begitu besar, aku tidak bisa membalasmu. Chloe, dengan menikahimu, kumohon. Aku memohon padamu, nikahi aku. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Apa? Itu tidak benar. Leo cuma mau bantu kamu. Kok kamu bisa serakah banget sih? Leo sudah mempertaruhkan nyawanya buat dia. Apa dia suka sama Zoe? Berarti aku bakal punya kakak baru? Zoe, aku hargai niat baikmu. Tapi jangan ngomong gitu. Aku bantu kamu, soalnya kamu anggota desa kita. Yang terjadi hari ini bisa aja terjadi ke keluarga manapun. Di desa kita, aku, lo, pasti akan turun tangan. Dan cari solusi buat semua orang. Tapi lamaran nikah ini nggak mungkin diterima. Aku keterlaluan. Terima kasih, kepala. Leo itu pria idaman banget. Makin banyak cewek yang bakal melirik dia. Aku harus ambil tindakan sekarang. Kayaknya nunggu doang nggak cukup. Aku harus ambil inisiatif. Ebio. Aku lapar sekali. Aku kelaparan. Aku dengar. Kepala Leo. Menggali banyak ubi yala di Bukit Belakang. Pasti puluhan ribu pon. Iya. Musim dingin ini, kita tidak akan kelaparan lagi. Betul. Kenapa si Leo yang manis itu selalu dapat keberuntungan bodoh? Kentang dan ubi jalar, semua makanan itu seharusnya milik kita. Setidaknya kita harus dapat bagian. NAK. Sekarang ngomong begitu buat apa? Semua orang di desa membenci kita. Kalau kita kembali sekarang, jangan harap minta makanan. Kita sudah beruntung kalau tidak dipukuli sampai mati. Pulang dan menuntutnya? Ebio. Ibu sendiri yang bilang, mereka tidak akan memberi kita apa-apa. Kalau mereka tidak punya belas kasihan, jangan salahkan kita kalau jadi kejam. Sekarang kamu mau apa lagi? Kalau desa sialan ini tidak mau menerima kita, pasti ada yang mau. Kita akan bocorkan berita tentang persediaan makanan desa ke para perampok. Biarkan mereka semua merasakan akibatnya melawan aku. Hey Leo, bangun. Ada hal buruk yang terjadi. Ada perampok di desa. Mereka sudah mengepung seluruh desa. Mereka bawa senjata dan mau mencuri hasil panen kita. Leo, lihat. Ada orang jahat di sana. Aku takut. Semuanya tetap tenang. Mia, Camarilla, kamu cukup kecil. Dengarkan aku. Selip lewat lubang anjing di halaman belakang. Dan Kellier, pergi ke kantor polisi di kota. Bawa surat ini dan berikan ke petugas. Beritahu petugas, ada penjahat di desa kita. Bersenjata dan mau merampok kita. Mengerti? Hong. Hari-hari. Pergi. Ayo kita periksa. Baiklah. Kalianlah yang mengkhianati desa. Dengar kalian semua. Sekarang, serahkan makanan kalian. Semuanya. Ebio. Vincent. Kalian yang membawa preman-preman ini ke sini. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa? Untuk makanan. Sederhana saja. Waktu desa membagikan makanan, apa kami dapat? Kalian, hidup enak bersama Leo. Pernahkah kalian berpikir kami kelaparan? Betul. Di saat-saat seperti ini, yang penting cuma mengisi perut. Apa gunanya sesama warga desa? Kalau mereka tak bisa mengisi perutmu? Hey! Pas. Suruh mereka serahkan makanannya sekarang. Thank you, Nat. Penikam dari belakang. Sayang. Dengar, semua warga desa. Aku cuma datang untuk makanan. Bukan nyawa kalian. Asal kalian, makanan yang kalian gali kemarin. Sarakin. Aku langsung pergi. Kalau tidak. Kalian akan lihat apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana kalau kami tidak mau? Ya sudah jangan. Wah, hebat sekali. Hehehe. Liu, kamu bisa berubah jadi Raja Kera, kan? Bisa tidak kamu melakukannya lagi?
dan mengusir orang-orang jahat ini? Iya, Leo. Kalau kita bisa bertahan sampai Mia membawa pihak berwenang, kita akan aman. Aku tidak bisa. Kalau kita benar-benar mulai berkelahi, peluru akan berterbangan ke mana-mana, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan kena. Bagaimana dengan warga? Hah? Siapa yang mau mengambil risiko itu? Sudah putuskan, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Serahkan biji-bijiannya sekarang. Kalian punya 1 jam. Dalam 1 jam. Kalau aku tidak melihat biji-bijiannya, aku akan membuat kalian berdarah. Kepala Leo. Seharusnya kita beri saja mereka gandum itu. Nyawa kita taruhannya. Bahkan jika kita beri mereka gandum, kita tetap akan mati. Kita harus melawan. 18 tahun kemudian, kita akan jadi pahlawan lagi. Benar. Orang-orang kita. Hidupnya orang sebanyak mereka. Ayo kita lawan. Mia cuma seorang gadis kecil. Walaupun dia cepat, pihak berwenang butuh sejam untuk sampai ke sini. Aku harus menahan mereka hari ini. Warga sekalian, tenang, dengarkan aku. Semuanya, tetap tenang. Keadaan belum sampai sejauh itu. Percayalah padaku, gandum ini adalah harapan kita untuk bertahan hidup di musim dingin. Kita sama sekali tidak boleh menyerahkannya. Tepat sekali. Benar. Kita tidak bisa memberikannya. Tidak bisa. Kita memang tidak bisa. Dasar anak bandel. Kamu menolak cara yang mudah. Berarti pilih cara yang sulit. Biarkan aku tembak salah satu dari kalian dulu. Lihat kalian mau dengar atau tidak. Tunggu. Hah? Aku peringatkan kamu. Serahlah sekarang, selagi masih bisa. Menyerah? Apa kamu sudah gila, anak muda? Hai. Kamu pikir tongkat kecil itu bisa menakuti siapapun? Kamu cuma menggertak. Aku yakin senjatamu bahkan tidak terisi peluru. Hahaha. Aku sudah lama berkecimpung. Tapi itu hal terbodoh yang pernah kudengar. Leo. Kamu pasti sudah tidak waras karena ketakutan. Pas. Mari kita pecahkan tengkoraknya dulu. Tunjukkan padanya apa yang sebenarnya. Ada di ruangan ini. Kita tamat. Kepala Leo. Dia sudah gila. Leo, apa yang kamu lakukan? Hentikan omong kosong. Semua target di area terdeteksi. Nilai Caraguen 100%. Pamer berhasil. Senjata api dinonaktifkan. Dasar anak kecil. Akan kucoba di tengkorak sialanmu. Mari kita lihat apakah ini asli. Atau hanya sampah. Leo. Silakan. Kobala. Aku tantang kamu. APA? Ini tidak mungkin. Tidak ada senjata, ya? Tapi aku masih punya pisauku. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkan sekelompok petani berlumpur seperti kalian? Anak-anak, ambil senjata kalian. Ayo serang mereka. Jangan takut. Diam. Diam. Tangan di kepala dan tiarap. Tangan di kepala dan tiarap. Sekarang, bergerak. Tidak mungkin. Siapa yang memberi tahu mereka? Tiarap, sekarang. Leo, Mia membawa pihak berwenang. Tepat ke kita. Mia. Kamu pahlawan desa kita. Dialah Mia. Mia yang membawa bantuan. Bintang keberuntungan kecil kami. Mia adalah bintang keberuntungan kecil kami. Ya, dia bintang keberuntungan kita. Bintang keberuntungan. Bawa mereka pergi. Cepat, cepat. Buruan. Lebih cepat lagi. Baiklah, jalan. Kita selamat. Kita benar-benar selamat. Terima kasih, Kepala Leo. Terima kasih, Mia. Terima kasih, Kepala Leo. Leo. Kita baik-baik saja sekarang. Hasil panen warga juga aman. Ini semua berkat Kepala Leo. Setelah kita melewati masa kelaparan tahun lalu. Tahun ini, akhirnya kita panen berlimpah. Betul. Kalau bukan karena Kepala Leo membentuk kelompok gotong royong dan membawakan kita beni baru itu, kita semua pasti kelaparan.
Tahun-tahun kelaparan akhirnya berakhir. Untuk sisa hidupku, aku akan tetap mengikuti kepala Leo, ya. Kami semua mendukung kepala Leo. Ayo kita pergi. Kate, sekarang kamu bisa tenang. Kalian baik-baik saja, dan desa ini semakin membaik. Kate, jangan khawatir. Kami akan membangun rumah yang lebih baik untuk kita semua. Kate, kalau kamu menyetujui salah satu dari kami untuk menjaga Leo, beri kami tanda. Ya, Kate. Kami akan selalu menjaga Leo dengan baik, dan kami takkan pernah lupa betapa baiknya dirimu. Lihat, Kate setuju. Leo, hari ini, di depan Kate, kamu harus beri kami jawaban yang jelas. Dari kami berempat, siapa yang kamu pilih? Benar. Kami butuh jawaban hari ini. Kate sudah memberi tanda. Dan kalian semua luar biasa dengan caramu masing-masing. Gimana caranya aku memilih hanya satu?